Apa kabar, bro? Gua harap lu semua sehat dan semangat. Kembali lagi di channel Komik X7, yang selalu menghibur lo dengan alur cerita yang asik dan gokil. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Provinsi Shaanxi, Negara Jinyang. Klinik perawatan medis, Ketua. Tumor Anda telah tumbuh. Bagaimana sakit kepala Anda akhir-akhir ini? Makin memburuk. Tapi sepertinya aku masih bisa menahannya. Jujur saja padaku, berapa lama lagi aku bisa hidup? Walaupun inti kimu melindungi aliran darahmu untuk sekarang, nantinya Anda akan kehilangan akal dari sakit yang tak tertahankan. Dan suatu hari Anda tidak akan bisa bangun, Ketua. Sepertinya aku tidak perlu kembali untuk pengobatanku. Dr. Siok, terima kasih atas segalanya. Selama aku masih hidup, kapan-kapan kau harus datang ke keluarga Liu kita untuk makan bersama. Ketua Liu Jinshan, tolong jaga diri Anda. Sekarang, aku harus mulai membereskan beberapa hal. Semua yang sudah kubangun semasa hidupku keluarga kita, keluarga Liu. Karena keluarga Liu yang berharga ini akan diteruskan oleh anakku dan cucuku. Aku tidak memiliki penyesalan. Bagaimanapun, sedih juga karena aku tidak bisa melihat cucu perempuanku yang paling muda, Seol, tumbuh besar. Anak spesial yang lahir dengan susunan tubuh sehat yang abadi. Anak yang berbakat bangga akan membawa kejayaan pada keluarga kita ketika tumbuh dewasa. Kakek Liu sampai di depan pintu rumahnya. Ini, saudara, apa yang terjadi? Ketika ketua sedang tidak ada, minggiri, Ketua Liu Xinshan. Semua orang yang ada di kediamannya sudah mati terbunuh. Dai Kuang, Cheong, apa yang terjadi di sini? Menantuku, buka matamu tolong. Semuanya telah tiada. Siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Aku telah kehilangan segalanya. Ini mengerikan. Keluarga Liu tidak punya musuh, kan? Jadi kenapa? Ditunggu. Ketua, hentikan Ketua. Sekarang, Ketua, tangan lakukan itu. Jika kali melakukan itu, siapa yang akan membalaskan dendam keluarga Anda? Balas dendam? Dengan tubuh tua dan sakit-sakitan ini, melawan siapa? Sia-sia. Lebih baik, aku mati sekarang dan bergabung dengan keluargaku. Terdengar suara tangisan Bayah. Seol masih hidup. Ini pasti ulah para bajingan itu yang ingin membasmi keluarga kita. Mereka pasti akan datang kembali jika mengetahui kalau dia masih. Astaga, cucu yang paling muda masih hidup. Menantunya yang paling muda pasti menyembunyikannya sebelum dia tewas. Semua warga negara Jinyang, aku punya sebuah permintaan, tolong bantu aku menguburkan keluargaku. Walaupun aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri, aku harus pergi sekarang. Dan dengan disaksikan oleh semua orang, aku berjanji demi surga. Sebelum aku mewarnai pusaka keluarga ini, Fire Dragon Divine Spear, dengan darah para bajingan itu yang telah membuat keluarga kita seperti ini, aku, Liu Jinshan, tidak akan menutup mataku. Anakku, menantuku, cucuku, sungguh, maafkan aku. Sudah beberapa dekade sejak aku terakhir kali menggunakan seni meringankan tubuh. Setiap bagian tubuhku terasa sakit. Bagaimanapun, keselamatan lebih utama. Tiba-tiba, ada senjata yang akan menyerang kakek Liu. Itu adalah serangan seorang asasin. Kakek Liu pun berhasil menghindari serangan tersebut. Sialan, aku disergap. Asasin tersebut hendak menyerang menggunakan sepatu yang dilapisi dengan pisau besi di belakangnya. Dia sangat cepat, tetapi gerakannya sederhana. Karena aku masih memiliki jalan yang panjang, ayo selesaikan dia secepat mungkin. Asasin tersebut pun siap menghadang serangan kakek Liu. Tapi, tiba-tiba,
Encok kakek Liu kumat. Aduh, punggungku. Encok. Sudah kuduga, tubuhku tidak bisa menahan seni bela diri yang sama. Menjengkelkan sekali. Jika saja umurku 10 tahun lebih muda, bajingan itu pasti sudah mati. Bagaimanapun, keselamatan sel adalah prioritas. Ini sangat berbahaya jika rekannya muncul. Assassin tersebut pun mengejar kakek Liu. Tubuhku rasanya sakit sekali. Woi, sialan. Walaupun kau seorang assassin, apakah kau tidak memiliki belas kasihan? Memangnya perlu untuk menyakiti bayi yang baru lahir dan orang tua sepertiku? Sialan. Assassin itu pun menghiraukan ucapan kakek Liu. Dia pun mulai menyerang dengan pisau terbangnya. Bajingan kejam itu kabur dengan kondisi tubuh yang seperti ini. Ini sangat tidak menguntungkanku. Hanya ada satu pilihan. Jika aku tidak membereskannya, aku yang akan menderita. Hanya ada satu kesempatan. Kakek Liu pun mengeluarkan tombaknya. Ia berlapiskan api. Assassin itu pun menghindar karena dia melihat tombak kakek Liu yang memancarkan api. Pun siap melemparkan tombaknya. Kena kau. Kakek Liu pun mengeluarkan jurus Lion Roar. Ternyata kakek Liu bukan menyerang menggunakan tombaknya, tetapi menggunakan auman dari suara singa. Assassin tersebut pun terkena serangan dari kakek Liu. Berikutnya, kakek Liu pun menggunakan teknik Liu Family Spear Technique. First Technique. Ya, kakek Liu pun melancarkan serangan kali ini dengan tombaknya. Chup! Pushing Extreme Flash. Itu adalah nama gerakan pertama dari tombak kakek Liu. Bam! Assassin itu pun menabrak pohon di belakangnya. Di sini, kakek Liu pun terlihat sangat kelelahan. Dia pun berjalan mendekati assassin tersebut. Bukannya sudah kubilang berhenti mengejarku? Dasar bajingan kecil. Topeng yang dipakai assassin tersebut pun terlepas. Seperti yang kuduga, aku tidak mengenali wajahnya. Aku perlu mencari tahu siapa orang di baliknya. Walaupun dia dalam kondisi tidak bisa menjawab pertanyaanku, bajingan seperti ini, dia lebih memilih bunuh diri daripada menjawab pertanyaanku. Di sini, yang kudapatkan hanyalah tato naga yang aneh ini. Oe, oe, suara tangisan Seol. Wah, sepertinya Seol kita kaget ya. Jangan khawatir, nak. Kakek pasti akan menjagamu. Kiu, Seol pun menunjukkan wajah imutnya. Suasana berpindah pada malam hari. Nak, kau pasti lapar kan? Tunggu sebentar ya. Kakek Liu pun sedang mengaduk sup yang ia masak. Walaupun aku terburu-buru, aku mengambil beberapa susu sapi dan beberapa peralatan dari desa terdekat. Siapa sangka aku akan mencuri suatu hal yang tidak pernah kulakukan semasa hidupku. Serius, hidupku akhir-akhir ini sangat menyedihkan. Ini dia, Seol, makanlah. Karena aku sudah merebusnya, sekarang sudah aman untuk diminum. Nah, begitu. Kau makan dengan baik. Bagus, Seol kita. Hehehe. Di sini, Seol pun terlihat sangat kenyang. Tidak ada cara lain. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Seol. Hehehe. Anak ini pasti senang karena sudah ke. Apa ini? Rasa sakit di kepalaku. Kakek Li pun menjatuhkan mangkok supnya. Ini tumorku. Aku belum pernah merasakan sakit kepala seperti ini sebelumnya.
Wah! Di sini, kakek Liu pun berteriak dengan sangat kencang. Dia pun mengingat gambaran ketika dia berbicara dengan dokter. Nanti, Anda akan kehilangan akal sehat Anda, dan itu akan menimbulkan rasa sakit tak tertahankan. Suatu hari, Anda tidak akan bisa bangun, ketua, ucap dokter tersebut. Tidak, Seol. Ketua, tolong ambil ini untuk jaga-jaga. Bukannya kau sudah bilang aku tidak mempan lagi dengan obat? Ini racun bernama pil penekan pembuluh darah. Gunakan racun ini untuk melawan racun. Racun dari pil penekan pembuluh darah akan menekan tumormu dan memperpanjang umurmu untuk sekarang. Untuk berjaga-jaga, bawalah ini bersamamu. Apakah aku akan kehilangan akalku? Aku juga tahu tentang racun ini. Obat untuk menyiksa tawanan dengan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa tanpa membunuh mereka. Bahkan seorang seniman bela diri akan merasakan sakit bagaikan seluruh tubuhnya dicopot. Bagaimanapun, jika aku tidak menekan tumorku dengan racun ini sekarang, aku akan mati. Kakek Li pun masih berteriak karena dia masih merasakan sakit di kepalanya. Aku tidak boleh mati dan meninggalkan Seol sendirian. Glek, kakek Liu pun menelan obat tersebut. Ini hanya racun Ki. Kakek Liu pun mulai merasakan efek obat. Terlihat dia sangat kesakitan dan berkeringat. Wah! Aku penasaran, sudah berapa lama aku pingsan? Untungnya, racun Ki-nya sepertinya sudah mereda. Untuk sekarang, aku bisa hidup. Tetap saja, aku tidak tahu kapan sakit kepala ini akan muncul kembali. Walaupun aku selamat dari pil penekan pembuluh darah, tetap ada batasannya. Aku harus tetap hidup, setidaknya sampai aku yakin dengan keamanan Seol. Hanya ada satu cara untuk memiliki tubuh yang sehat untuk menyembuhkan tumor dan melindungi bahaya yang mengancam Seol. Itu adalah rekonstruksi tubuh, rekonstruksi tulang dan daging di dalam tubuh seseorang untuk membuat tubuh yang cocok untuk melakukan seni bela diri. Bagaimanapun, untuk membuka aliran pembuluh darah untuk rekonstruksi tubuh, diperlukan inti Ki yang sebanding dengan 180 tahun. Intiku sekarang sekitar 150 tahun. Bisakah aku bertahan dengan tubuh ini? Jika aku berlatih, perlu bertahun-tahun, tidak, bahkan lebih lama lagi. Sampai dari kemarin, aku tidak punya penyesalan hidup. Tapi, sekarang, hanya ada satu yang ada di pikiranku. Aku, kakek dari Seol, Liu Qingshan, tidak akan pernah mati.